Salam bagi kita semua. Ya, kita boleh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada dan kita juga boleh bersyukur karena Sekolah Tinggi Teologi Salem boleh melaksanakan ibadah penutupan semester ganjil pada saat ini. Sekaligus juga ada acara penabisan untuk hamba Tuhan Sinode yang akan ditugaskan sebagai dosen di STT Salem. Maka mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tentu ibadah saya akan beberapa potong karena waktunya yang begitu panjang. Ada hal-hal yang akan saya potong di dalam rangkaian ibadah ini, tetapi tidak mengurangi hikmah daripada ibadah ini. Ya, oleh karena itu mari kita mengawali ibadah ini dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan waktu ibadah ini di dalam tangan pimpinan Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah ini datangnya dari Allah Tritunggal. Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita, serta memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan di dalam ibadah kita, di dalam Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6 berbunyi demikian, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita menyambut sabda Tuhan ini dengan pujian di buku pujian kita nomor 57 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh refnya. Yesus kaulah surya rahmat, kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Dua, nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan
dan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan olehnya lah kasihnya. Refnya, Yesus kaulah surya rahmat, kau kebarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Tiga, nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap. Diterangilah jiwaku, biar malam pun gelap. Langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Refnya, Yesus kaulah surya rahmat, kau kebarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Refnya sekali lagi, Yesus kaulah surya rahmat, kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami, khususnya sekolah kami STT Salim, yang pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah penutupan semester, dan juga untuk pengutusan mahasiswa yang akan diterjunkan dalam ladang pelayanan, baik yang 1 tahun maupun yang weekend, dan lebih-lebih juga di dalam penabisan hamba Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin kami di dalam kami melaksanakan ibadah ini, dan lebih-lebih kami merindukan kebenaran firman Tuhan yang boleh berbicara kepada kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami lewat hamba-Mu. Biarlah apa yang diperkatakan hamba-Mu boleh memberikan semangat kepada kami untuk terus melayani Engkau di tengah-tengah dunia ini. Perlengkapi dia dengan kuasa-Mu, dan kami yang boleh mendengarkan ya Tuhan, kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Jam pemberitaan firman Tuhan ini kami letakkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita, mari kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak,
Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali, dan waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Ya, hari ini kita mengadakan ibadah penutupan semester, juga ada penabisan Pak Hespandi, juga nanti pengutusan untuk tingkat 4 yang menantikan terjun di lapangan selama 6 bulan. Dan berdasar acara ini saya mengambil sebuah tema yang sama dengan tema tahunan, Back to the Bible, Forward to Future. Dengan tema itu tetap saya itu ambil ayat firman Tuhan terambil dari kitab Hosea pasal 6. Kitab Hosea pasal 6 mulai dari ayat pertama sampai ke 6. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan berbunyi demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerekam dan yang akan menyembuhkan kita, dan telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Di dalam sejarah kita bisa belajar pemimpin-pemimpin yang jahat. Selalu mereka mengambil keuntungan mereka sendiri. Itu cara mereka begitu sama, sederhana, membuat masyarakat bodoh. Mereka itu yang mengontrol pendidikan. Jadi masyarakat susah memiliki itu pemikiran-pemikiran yang semacam critical thinking itu. Bahkan mereka itu menakutkan masyarakat dengan informasi-informasi yang palsu dan tidak benar, hoax itu, agar masyarakat tidak memperlontakan pada mereka itu, tidak melawan pada mereka. Akhirnya mereka membuat masyarakat, mereka itu tidak merasakan sesuatu yang tanggung jawab sebagai masyarakat. Ini salah satu cara yang pemimpin-pemimpin yang jahat yang melakukan untuk mereka itu mengambil keuntungan sendiri dan korupsinya itu. Di dalam sejarah gereja juga terjadi yang seperti itu. Itu adalah abad pertengahan sebelum terjadi reformasi. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan dari kepausan masih tertutup membaca Alkitab kepada orang-orang awam. Jadi orang awam
sama sekali tidak mengerti isi Alkitab ini sebenarnya apa. Hanya mereka belajar melalui perkataan Paus, ajaran Paus, khotbah Paus. Jadi mereka menganggap perkataan Paus itu perkataan Allah. Khotbah Paus ini firman Tuhan. Mereka itu yang berpikir yang seperti itu. Makanya mereka sama sekali tidak ada critical thinking di dalam pemikiran mereka, dalam kehidupan mereka. Karena jemaat awam telah menjadi bodoh secara rohani. Jadi gereja Tuhan makin lama makin melenceng daripada kebenaran. Akhirnya kita sudah tahu bahwa gereja Tuhan itu mau mengumpulkan banyak dana melalui penjualan apa? Indulgensi, surat pengampunan dosa. Selain itu yang terjadi, infalibilitas Paus. Itu apa artinya? Paus dia setara dengan Tuhan Yesus. Paus tidak ada kesalahan. Paus dia tidak ada dosa. Mereka semua itu percaya hal itu. Wah, Paus ini setara dengan Tuhan Yesus. Bahkan nanti yang terjadi apa? Menyembah itu Bunda Maria sebagai juru selamat. Bapak Ibu saudara-saudara, ini zaman pertengahan sebelum terjadi reformasi. Satu orang pun tidak ada yang protes. Pak, ini salah. Salah isi khotbahnya. Pak, ini salah. Salah itu yang ajarannya. Wah, ini ajaran sesat. Sama sekali tidak ada orang yang demikian. Semuanya diam. Kenapa diam? Alasannya sederhana, karena sudah telah menjadi bodoh secara spiritual. Karena tidak tahu Alkitab, isi Alkitab itu sebenarnya apa. Gereja Tuhan tidak lagi ada semangat, tidak ada masa depan, tidak ada forward to future, tidak ada lagi zaman itu. Untungnya satu orang hamba Tuhan, Martin Luther, dia sendiri, bukan hanya dia sendiri, ada beberapa orang lagi, ada itu mereka critical thinking. Pikiran kritik dengan critical thinking itu bedanya itu apa saudara-saudara? Pikiran kritik ini hanya kritik saja itu untuk melawan atau mau itu oposisi. Ini kritik itu. Tapi critical thinking itu apa? Kritik nanti ujungnya ada apa? Membawa solusi yang tepat. Luther dia itu dengan critical thinking dengan teman-temannya. Mereka melakukan, membuka masa depan gereja. Sekarang kita bisa menikmati masa depan yang Martin Luther yang mengharapkan. Karena dia berani, bisa mengatakan, berani dia melakukan. Sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara, saya sendiri akhir-akhir ini merenungkan terus. Sekarang keadaan zaman sekarang ini bagaimana? Saya rasa itu gereja-gereja Tuhan kembali lagi jatuh di dalam kebodohan rohani. Kenapa? Mulai dari anak sekolah minggu, remaja pemuda, bahkan dewasa. Tidak tahu isi Alkitab. Bertahun-tahun, puluhan tahun ikut gereja. Walaupun bahkan itu mahasiswa teologi, tidak tahu isi Alkitab. Tidak begitu lama merenungkan ayat firman Tuhan. Sekejap baca, selesai itu. Tidak ada itu critical thinking. Critical thinking ini mulai dari kenapa? Kenapa ini? Kenapa? Membahas lagi, mendalami lagi. Bisa mencari solusi dan jawaban dari Tuhan. Semakin lama semakin zaman ini generasi yang baru ini. Kurang ada itu critical thinking. Walaupun tidak ada pemimpin yang jahat. Sendiri jatuh.
pikiran-pikiran yang tipis. Apa benarnya pesan dari Alkitab melalui itu firman Tuhan ini? Sebenarnya waktu harus menjawab amin, tidak ada respon. Tapi waktu yang tidak perlu amin, itu suaranya besar, amin. Kapan? Tuhan memberkati, Tuhan memancarkan, Tuhan memberi kesehatan, amin, amin, amin. Waktu itu saja suaranya besar. Tuhan mengutuk kamu. Kalau kamu tidak takut, taat pada firman, tidak ada orangnya amin. Sebenarnya di situ pun harus amin. Kata berkat saja amin. Kata sehat, sukses saja amin. Sepertinya zaman ini kembali lagi ke abad pertengahan yang masa gelap secara spiritual itu. Biasanya pemimpin-pemimpin yang jahat agar masyarakat tidak memakai otak, caranya bagaimana? Biasanya ada teori 3S. Mungkin pernah dengar ya, 3S. Mereka pakai 3 itu, S cara itu. Yang pertama itu adalah screen. Nonton. Kemudian sports, olahraga itu. Kalau melakukan olahraga enggak masalah. Menonton olahraga, nonton. Kemudian ketiga S itu seks. Menonton pornografi. Menonton semua itu, pokoknya menonton. Menonton. Lebih gampang bisa itu jatuh. Sambil menonton tadi dengan apa? Yang menonton film, drama, menonton YouTube, kemudian itu yang menonton olahraga, menonton pornografi. Di situ otaknya berhenti itu. Sambil menikmati itu panca indera kita itu. Tapi otaknya waktu itu jadi beku. Tidak bisa berpikir apa-apa. Jadi lebih gampang mengontrol masyarakat. Apa yang mereka mau melakukan. Karena sudah jadi bodoh. Tidak ada critical thinking itu. Bapak ibu saudara-saudara. Zaman ini kita harus kembali lagi. Daripada nonton, kita perlu banyak dengar. Daripada itu nonton, kita perlu lagi itu membaca buku. Membaca buku. Lebih sederhana, bisa itu pakai HP, bisa membaca bukan menonton, membaca isi Alkitab maupun itu yang apa namanya jurnal atau apa, ada banyak isi yang bagus itu. Agar kita bisa pakai otak kita berpikir, critical thinking. Apakah kita punya masa depan? Kalau kita mau maju untuk masa depan, kita harus kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, apakah kita sebagai hamba Tuhan benar-benar kita bersandar pada firman Tuhan atau bersandar pada yang lain? Ada lagi pertanyaan, apakah kita benar-benar taat pada firman Tuhan atau hanya suka-suka menyampaikan saja? Dengan ayat firman Tuhan hari ini, saya mau berbicara tentang masalah ini. Kita harus menjawab terhadap tadi 2 pertanyaan itu. Tuhan memanggil Hosea sebagai nabi. Nabi dia jelas bisa dengar pesan Tuhan. Karena nabi jelas tahu itu ini firman Tuhan. Dia itu yang bisa menyadari ini pesan Tuhan. Lalu dengan pesan Tuhan ada sebagai nabi harus tugasnya dia menyampaikan kepada masyarakat. Ini seorang nabi. Satu saat Tuhan memanggil Hosea. Tapi Tuhan berbicara kepada Hosea yang tidak masuk akal.
Isinya itu apa? Kalau kita sudah pegang Alkitab, coba itu membuka Hosea pasal pertama ayat 2. Hosea pasal pertama ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Seorang nabi, ada pesan Tuhan yang seperti itu. Apa? Gampang bisa taat, melakukan atau susah? Jelas jawaban kita ini susah sekali itu. Ketika Hosea dengar itu berita firman Tuhan demikian, dia cukup lama bergumul dan berpikir dan bertimbang. Apakah benar ini firman Tuhan atau dari perkataan dari si iblis? Ini tugas yang pertama itu, sebagai hamba Tuhan. Ini perkataan ini benar firman Tuhan atau informasi-informasi yang duniawi, yang palsu. Ini tugas pertama dia itu melakukan. Benar-benar bertimbang, bergumul, berdoa. Dia merasa ini benar, ini suara Tuhan. Dia tangkap hal itu. Kemudian lanjut. Karena ada firman Tuhan yang begitu benar, melakukan apa? Harus taat. Tapi mungkin Hosea juga itu sebagai manusia, dia pasti pernah itu protes kepada Tuhan. Tuhan, aku ini nabi. Perempuan itu perempuan sundal. Oh Tuhan, jikalau aku menikah dengan perempuan sundal ini, kehormatan saya ini jatuh banget. Aku tidak mau Tuhan sebagai nabi. Kedudukan saya nabi. Saya pendeta. Kalau pendeta menikah dengan perempuan sundal, kalau jemaat pemikirannya bagaimana? Aku tidak bisa Tuhan. Sangat tidak masuk akal. Sangat amoral. Hosea pasti dia itu protes kepada Tuhan. Awalnya itu. Tapi benar ini firman Tuhan. Dia sadar ini benar firman Tuhan. Dia lagi berdoa, Tuhan, maksud dari Engkau ini apa? Mulai dari situ dia mengerti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia mulai mengerti hati Tuhan, dia bisa taat kepadanya. Kalau tidak mengerti hati Tuhan, susah banget untuk menaati firman Tuhan. Karena dia mulai mengerti hati Tuhan, dia mengambil Gomer sebagai perempuan sundal menjadi istri. Kemudian dia itu mengambil 3 anak itu melalui Gomer, melahirkan 3 anak. Ini juga anak-anak yang sundal, bukan dari Hosea itu. Karena Gomer ini sendiri, dia itu hamil dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita itu melahirkan anak, mau memberi nama untuk anak-anak, mau itu memberi arti nama anak-anak, gimana itu isinya? Yang sembarangan gitu ya. Ini orang tua yang jahat itu. Ketika orang tua mau memberi arti nama untuk anak, pasti ada tujuannya dan maksudnya itu. Hosea sendiri tidak ada pilihan. Karena dari Tuhan sendiri memutuskan itu nama anak. Yang pertama itu namanya Israel, yang keduanya Loruhama, yang ketiganya itu Ruami. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, arti nama anak-anak ini pun tidak sesuai dengan keinginan Hosea sendiri. Kalau itu Loruhama, artinya itu apa? Tidak disayangi lagi. Masa itu arti namanya begitu dikasih oleh orang tua? Kalau Ruami, bukan umatku.
Ini seperti nama yang kutukan itu. Siapa yang sebagai orang tua mau memberi anaknya untuk hal itu? Mau memberi nama yang sangat bermakna dan nama yang cantik dan baik-baik itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Hosea menerima, menaati kepada firman Tuhan. Bukan hanya menaati, karena dia mulai mengerti isi hati Tuhan di situ. Kebanyakan orang bilang begini, kalau pendeta-pendeta khotbah, taat pada firman Tuhan, taat pada firman Tuhan. Kepaksa, rasanya kepaksaan taat. Ini cara yang tidak benar dari Tuhan. Cara Tuhan tidak begitu. Tuhan memberi isi hatinya, pengertiannya kepada orang, kemudian pesan sesuatu. Gomer setelah dia lahirkan 3 anak, kemudian dia lagi larikan diri dari rumahnya. Dia lagi berzina. Tapi Tuhan menyuruh pada Hosea, Hosea, kamu mencari istri. Kalau kamu ketemu, kamu harus bayar agar dia kembali ke rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sebagai suami yang hidup bersama dengan istri yang demikian, siapa yang mau itu membayar agar dia bisa kembali? Pesan Tuhan itu, kamu mengasihi tetap dengan setia untuk dia. Siapa yang bisa taat? Pak Suar bisa taat? Pak Pri mau taat seperti itu? Siapa yang mau taat? Tidak bisa itu. Susah sekali ini ketaatannya. Susah sekali, benar-benar susah ini. Karena di sini masih belum menikah itu, tidak tahu apa itu ini. Susah sekali. Saudara-saudara, arti Hosea itu apa? Tahu ya? Keselamatan, menyelamatkan. Sama dengan arti Yosua. Sama dengan arti Yesus. Hosea juga keselamatan, menyelamatkan. Ini arti Hosea. Tuhan Yesus datang di dunia ini. Dia tidak perlu menjadi manusia, tapi dia menjadi manusia serupa dengan kita yang biasa ini. Tidak perlu, ini tidak masuk akal. Bahkan dia yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita seperti perempuan sundal ini. Penuh dengan itu dosa. Penuh dengan kejahatan. Penuh dengan itu yang macam-macam yang kesalahan. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Dia turun dari itu takhta ke dunia. Sekarang Hosea belajar hari itu melalui pesan firman Tuhan. Hosea baru mengerti itu. Seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Termasuk di situ ada Yudas Iskariot. Dia tetap mengasihi seperti itu. Hosea, walaupun Gomer istrinya terus-menerus dia itu selingkuh dan dia melakukan kejahatan, tetapi dia mengasihi. Tidak ada perkesudahan. Tetap dia setia mengasihi. Kenapa? Karena ada perintah Tuhan kepada dia. Bukan karena dia gila gitu. Bukan karena dia itu orang tidak normal gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa belajar Hosea. Dia bukan hanya menjadi nabi yang dengar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dia hidup bersama dengan firman Tuhan. Hamba Tuhan itu apa? Hidup bersama dengan firman Tuhan. Itu hamba Tuhan. Bukan hanya itu belajar firman Tuhan. Bukan hanya itu menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak pendeta-pendeta yang aneh-aneh dan palsu.
pintar sekali, bicaranya pandai sekali. Banyak orang, wah itu menangis, itu ketawa menangis. Lalu itu mereka terharu, banyak mempersembahkan persembahannya. Gerejanya gede-gede. Bisa terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mau bicara melalui Hosea. Itu mulai di dalam Hosea pasal pertama, ayat pertama, itu ada penjelasan latar belakang sejarahnya di situ. Waktu Raja Yotam, Ahaz, Hizkia, Yerobeam, di situ Hosea dipanggil oleh Tuhan. Zaman itu zamannya apa? Bangsa Israel semakin lama semakin bertambah, secara ekonominya maju. Perkembangannya, teknologinya kalau berbanding dengan zaman sekarang, itu perkembangannya. Tanah Israel makin lama makin jadi luas. Di tengah-tengah perkembangan kemakmuran, terjadi apa? Jatuh di dalam dosa seperti percabulan, menyembah berhala, seperti Gomel, perempuan sundal. Bangsa Israel, mereka itu selingkuh dengan yang lain. Allah adalah suami mereka itu. Tapi mereka tinggalkan suami, melakukan itu percabulan dan perzinahan seperti Gomel ini. Tapi Tuhan mau bicara melalui Hosea kepada bangsa Israel. Walaupun kalian yang meninggalkan aku dengan dosa kamu, tetapi aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku masih menantikan kalian yang kembali padaku. Seperti sebuah perumpamaan Tuhan Yesus. Ada dua anak. Anak yang bungsu itu dia tinggalkan bapaknya, mengambil hartanya. Tapi bapaknya bagaimana? Tetap menantikan dia akan kembali padaku. Waktu jaraknya jauh pun dia itu yang bisa itu menyambut dia dengan penuh sukacita. Ini hati Tuhan. Ini hati Tuhan. Ada kesalahan pun, yang pentingnya back to the Bible, back to kepada dia. Dengan kasih setia, aku tidak meninggalkan kamu. Ini pesan dari Tuhan melalui Hosea kepada bangsa Israel. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan lebih menyukai orang yang taat kepadanya daripada belajar dan tahu isi Alkitab. Hamba Tuhan itu apa? Bukan hamba Tuhan yang menjelaskan firman Tuhan. Memang perlu menjelaskan. Tapi hamba Tuhan itu apa? Daripada menjelaskan, lebih dahulu menaatinya dengan mengerti isi hati Tuhan. Setiap kali kita yang perlunya mengerti isi hati Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Back to the Bible, di situ yang pentingnya itu. Sebelum naik di mimbar, sebelum menyampaikan firman Tuhan, lebih duluan berlutut kepada Tuhan. Hosea susah taat sebagai suami. Itu istri yang sundal, ini susah. Tapi ketika dia taat kepada Tuhan, dia lebih lagi mengerti isi hati Tuhan. Yang begitu mengasihi bangsa Israel yang sudah jatuh di dalam dosa. Namun demikian Tuhan menantikan mereka akan kembali kepada Tuhan. Makanya tadi kita sudah bacakan pasal 6 ayat yang pertama. Hosea dia itu berseru kepada bangsa Israel. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Saya gantikan dengan kata yang mari kita akan berbalik kepada firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Alkitab. Sebab dialah yang telah menerkam dan akan yang menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Sekarang perkataan ini sebuah seruan dengan penuh mempunyai hati Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah jatuh di dalam perzinahan secara rohani. Karena di tengah-tengah kemakmuran begitu gampang jatuh.
tinggalkan Tuhan. Secara spiritual mereka itu sekarang abal-abal semuanya itu. Kita perlu mempunyai sebuah semacam spiritual kepada kita semua, harus mempunyai begitu. Jadi kembali ke Alkitab. Back to the Bible itu artinya apa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya sekedar belajar Alkitab. Kita harus berdiri di depan Alkitab. Kekuasaan pelayanan kita kapan? Ketika kita taat kepada firman Tuhan. Daripada mempersiapkan khotbah, lebih penting mempersiapkan sebagai pengkhotbah di hadapan Tuhan. Itu lebih penting. Khotbahnya sekarang gampang, tapi menjadi pengkhotbah yang benar itu susah. Itu penting, itu penting. Gelar-gelar itu tidak boleh digantikan dengan iman kita. Gelar kita itu tidak menentukan iman kita itu. Gelar S3 itu sering-sering sakit gitu ya. Enggak tentu ini imannya yang kuat teguh gitu. Tidak tentu. Hati-hati itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu mengalami Tuhan melalui firman Tuhan. Ini arti back to the Bible itu. Mengalami Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi ayat 3 di sini ayat pasal 6 ayat 3 di sini Hosea berbicara demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara di sini. Hosea dia mengenal Allah bukan melalui teks Alkitab. Dia itu mengenal Allah melalui kehidupannya. Seperti Tuhan muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan pada musimnya. Dia pasti dia itu yang mengalaminya itu, mengalami. Dia begitu akrab dengan Tuhan. Satu saat pun kita tanya kepada Tuhan, ini artinya kita akrab dengan Tuhan. Tuhan ini bagaimana? Tuhan selidikilah hatiku ini benar atau tidak. Motivasi perkataanku ini benar atau tidak. Tanya kepada Tuhan. Ini begitu hubungannya dengan akrab itu. Merenungkan firman Tuhan lebih dahulu daripada menyusun skripsi. Sebelum daripada itu penelitian lebih pentingnya lebih dalam lagi berdoa. Yang terakhir back to the Bible. Forward to future itu artinya apa? Tuhan ingin kepada kita hidup dengan kasih setia. Ini kata kasih setia ini dengan bahasa Ibrani itu hesed. Hesed itu artinya mirip dengan kemurahan Tuhan, tetapi sedikit perbedaannya. Hesed itu berdasar pada janji. Sekarang Tuhan yang memberikan sebuah ibarat melalui Hosea, pernikahan Hosea. Tuhan menikah dengan bangsa Israel. Tuhan menjadi suami, bangsa Israel menjadi itu perempuan, istri. Seperti Gomel dan Hosea. Ketika kita kawin, pernikahan, pasti ada janji pernikahan. Ada enggak? Ada. Pernikahan bukan hanya sekedar kamu suka, aku suka, ayo nikah. Tidak, ada janji pernikahan. Karena berdasar pada janji pernikahan, di situ kita harus ada tanggung jawab dengan kasih setia. Tuhan ingin kepada kita yang itu. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita telah menjadi seorang seperti
bangsa Israel apa? Suami dan istri kepada Tuhan dengan kasih setia. Tuhan ingin hidup kita dengan kasih setia. Ayat 6, pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini Tuhan ingin kepada kita, hidup kita makin lama makin mirip dengan Kristus. Semua orang itu mempunyai hati yang kasih setia, daripada itu yang secara formalitas dalam rangkaian ibadah atau yang struktur atau yang pelayanan. Lebih pentingnya kita harus mempunyai seperti hati Tuhan, kasih setia ini. Mirip dengan Kristus. Itu keinginan Tuhan kepada kita. Ketika Hosea menaati pada firman Tuhan, dia justru mengerti dan mengenal hati Tuhan. Jadi khotbah hari ini saya menimbulkan dengan 3 kalimat. Mari kita back to the Bible. Mari kita bersandar pada firman Tuhan yang kokoh. Mari kita mengenal hati Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ketika kita mempunyai hati yang demikian, nanti mungkin saudara-saudara tingkat 4 akan terjun di tempat praktek. Harus mempunyai hati yang demikian, bisa melayani Tuhan. Melayani kita sukses. Pengalaman kita pasti bisa menambahkan sebuah berkat daripada Tuhan. Jadi kita bisa menghidupkan gereja Tuhan. Kita bisa itu menyembuhkan zaman sekarang ini dengan firman Tuhan. Juga bisa memimpin banyak orang yang di tengah-tengah dahaga secara rohani. Tuhan ingin memakai kita seperti Nabi Hosea zaman sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara, kita perlu berdoa agar hidup kita benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Saya memberi waktu sejenak. Kita perlu memikirkan kenapa Tuhan memanggil kita. Kenapa kita duduk di sini. Kita perlu mengingat kembali panggilan Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar belajar, tapi Tuhan memanggil kita untuk menaati firman Tuhan. Bukan hanya sekedar secara intelektual yang tahu isi Alkitab, tapi Tuhan ingin kepada kita itu dengan pengalaman rohani melalui firman Tuhan. Tuhan ingin kepada kita semua, hidup kita ini semakin lama semakin mirip dengan Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali pada firman Tuhan. Kita harus bersandar pada firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah berfirman kepada kami, yang memberikan tugas yang begitu mulia bagi kami menjadi hamba Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, walaupun ada banyak kelemahan dan kekurangan dari kami sendiri selalu kami menyadari hal itu Tuhan. Makanya kami perlu memohon pertolongan Engkau, memohon kuasa dari Engkau agar kami bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Engkau sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan, kami melihat banyak hal yang kami yang perlu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan, pakailah tenaga kami. Tuhan, pakailah kepunyaan kami untuk kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Di tengah-tengah kekeringan rohani di zaman sekarang ini, itulah sebabnya Ia boleh memanggil kita
untuk bisa melayani di ladang Tuhan. Itulah sebabnya di dalam pelayanan ini mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan kehidupan kita. Kita nanggapi firman Tuhan dengan pujian buku Humnos 275, serahkan yang terindah kepada Tuhan. Serahkan yang terbaik padamu, serahkan tenaga mudamu, serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang untuk kebenaran. Yesuslah teladan terindah, berani teguh tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan yang terbaik padanya, serahkan yang terbaik padamu, serahkan nafsu mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagi hudua. Serahkan yang terbaik padamu, sungguh besar kasih-Mu. Bagimu dia serahkan diri, mulia surga diberi. Serahkan jiwa tanpa sungut, bagimu darah curah. Setialah dan bekerja, serahkan yang baik padanya, serahkan yang terbaik padamu. Serahkan masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagiku. Itulah tantangan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur karena sinode akan melaksanakan penabisan seorang hamba Tuhan di jajaran sinode, maka kami serahkan kepada perwakilan sinode. Salam. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa selenggarakan acara ini, tentu oleh karena anugerah Tuhan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Kim dengan seluruh dosen di SD Salem, juga pengurus yayasan SD Salem dan Bapak Ibu pengurus sinode yang turut hadir dalam acara ini. Sedianya ketua sinode yang melayani acara ini, tetapi oleh karena satu dan lain hal sehingga beliau tidak bisa hadir untuk melayani, sehingga saya yang diminta untuk melayani acara ini. Dan saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberkati dan sinode gereja Indonesia dikaruniai seorang hamba Tuhan lagi yang melayani di SD Salem yang hari ini akan ditabiskan sebagai penginjil. Ya. Saya akan membacakan apa yang menjadi pengantar di dalam pelaksanaan pentabisan penginjil ini. Dengarlah apa yang dikatakan firman Tuhan tentang jabatan penginjil. Rasul Paulus di dalam surat Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran yang dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Menurut Alkitab, jabatan penginjil adalah karunia Allah bagi umat manusia, karena kepadanya diberi kecakapan untuk membawa orang kepada Kristus dan menolong mereka menerima dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
juru selamat pribadi mereka. Supaya nyata bahwa Saudara Hispandi Landian STH bersedia untuk memenuhi panggilan Tuhan ini, maka saya minta supaya berdiri di tempat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan demikian. Apakah saudara yakin bahwa Allah sendiri yang memanggil saudara dalam pelayanan kudus sebagai penginjil di Sinode Gereja Eleos Indonesia? Kedua, apakah saudara yakin bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ialah firman Allah yang menjadi sumber pemberitaan kebenaran Allah dan ukuran satu-satunya dari iman yang benar? Apakah saudara akan melawan dan membuang setiap ajaran yang tidak sesuai dengan isi kitab suci? Ketiga, apakah saudara berjanji akan melaksanakan jabatan saudara selaku penginjil dengan setia, memperlakukan diri saudara dengan pantas sesuai dengan panggilan saudara menurut kehendak Tuhan itu, dan apakah saudara bersedia untuk tunduk pada seluruh isi tata gereja Sinode Gereja Eleos Indonesia? Untuk 3 pertanyaan ini, bagaimana jawaban saudara? Saya bersedia dan siap menjalankan setiap tanggung jawab dan dengan pertolongan Tuhan. Iya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk melaksanakan apa yang saudara nyatakan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh seluruh jemaat maupun hamba Tuhan yang hadir pada saat ini. Kini saya persilahkan untuk pembacaan surat keputusan oleh Tua Antoni Mariono. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya mewakili Sinode Gereja Eleos Indonesia akan membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 329.22.27 garis miring SGEI garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang pentabisan penginjil Sinode Gereja Eleos Indonesia. Atas kasih karunia dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, mengingat 1. Kebutuhan penambahan penginjil Sinode Gereja Eleos Indonesia. 2. Demi meneruskan visi misi pelayanan di tingkat sinode, gereja dan yayasan. Menimbang 1. Aturan tata sinode Gereja Eleos Indonesia. 2. Permohonan pengangkatan penginjil dari Yayasan STT Salem. 3. Keputusan rapat pengurus Sinode Gereja Eleos Indonesia memutuskan menetapkan nama Hispandi Landian STH, tempat tanggal lahir Panangin 11 Juni 1996. Pertama, mentabiskan saudara sebagai penginjil Sinode Gereja Eleos Indonesia. Kedua, pentabisan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025. Ketiga, sesuai dengan pentabisan tersebut, kepada saudara dikenakan tugas sinode sebagai hamba Tuhan di Yayasan STT Salem. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang, 20 Desember 2025, Sinode Gereja Eleos Indonesia, Ketua Pendeta Noitulu Sega MTH. Ya, sekarang saya persilahkan untuk saudara Hispandi Landian mengambil tempat di tempat yang telah disediakan, masih tetap berdiri. Dan kepada Ketua Yayasan STT Salem saya persilahkan untuk mengenakan jas yang telah disediakan.
Ya, saya mengundang segenap hamba Tuhan untuk mengambil tempat di bagian depan ini untuk kita doakan. Sementara itu seluruh hadirin saya undang untuk berdiri. Ya Bapa yang di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, maka Engkau mengaruniakan kepada kami di Sinode Gereja Indonesia seorang hamba-Mu untuk bekerja, melayani dan memberitakan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, membawa orang, memanggil orang untuk kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan menurut firman. Ya Tuhan, di hadapan Engkau kami mohon supaya Engkau sendiri oleh anugerah dan kuasa-Mu memberkati hamba-Mu di dalam menjalankan tugas dalam jabatan yang baru dari Tuhan. Saudara Espandi Bulan dan STH, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah anugerah Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dalam jabatan sebagai penginjil. Tunaikanlah tugas sebagai penginjil dengan sebaik-baiknya. Jadilah hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Beritakanlah firman Tuhan yang sejati. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak membiarkan engkau, Tuhan tidak meninggalkan engkau, senantiasa menyertai engkau sesuai dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, untuk penyerahan SK saya persilakan. Ya. Silakan duduk kembali. Hadirin. Sekarang saya akan membacakan apa yang menjadi pesan. Yesus Kristus pernah menceritakan perumpamaan tentang perjamuan besar, di mana Tuhan memerintahkan supaya hamba-hambanya keluar ke jalan-jalan, lorong-lorong negeri untuk mengundang orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, supaya datang ke pesta anugerah. Maka hendaknya saudara juga dengan dorongan kasih Allah, melaksanakan kewajiban menurut panggilan saudara dalam jabatan penginjil. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Siaplah menderita sebagai hamba Kristus. Maka apabila Gembala Agung kelak menyatakan dirinya, engkau akan mendapat mahkota kemuliaan yang kekal. Silakan menghadap kepada jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sambutlah hamba Tuhan Kristus ini dengan sukacita. Ingatlah bahwa Allah sendiri akan berkata-kata melalui Dia. Dan terimalah kata-katanya yang diberitakan kepada saudara yang terambil dari kitab suci. Dengar nasihat-nasihatnya, maka sejahtera Allah akan menaungi saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, demikian, dan kini saya persilakan Evangelis Espandi London Esta untuk kembali ke tempat duduk. Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih untuk pengurus sinode yang telah melaksanakan tugas penabisan untuk seorang hamba Tuhan di jajaran sinode. Dan tiba saatnya juga karena hari ini ada acara pengutusan untuk saudara-saudara mahasiswa ke ladang pelayanan, dan ini akan dipimpin oleh bidang kemahasiswaan. Kami serahkan waktunya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Sungguh bersyukur pada hari ini bisa kita menikmati anugerah Tuhan di dalam ibadah ini, dan di dalam ibadah penutupan semester pada semester ini akan diadakan doa pengutusan kepada 16 mahasiswa STT Salem yang akan pergi ke ladang pelayanan. Sebelum saya membacakan nama ini, pertama bersyukur kepada Tuhan mahasiswa ini bisa belajar dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan sehingga bisa diutus. Hanya melalui ini di awal ini saya memberitahukan bahwa ada beberapa nanti mahasiswa yang masih ditangguhkan tempat pelayanannya karena harus menyelesaikan tugas yang masih belum tuntas. Itu pemberitahuan sebelumnya. Jadi saya akan membacakan beberapa nama mahasiswa. Nanti mahasiswa saya berharap untuk maju sesuai nama, menghadap ya ke sana. Nanti akan didoakan, pas didoakan akan menghadap ke depan sini. Oke. Nama-nama mahasiswa STT Salem yang melaksanakan praktik pelayanan lapangan tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama, Anggiso, ditempatkan di Gereja Eleos Indonesia Jemaat Pos-PI El Sadai Balikpapan. Bisa. Yang kedua, Debi, ditempatkan di Gereja Isa Almasi Jemur Sari. Yang ketiga, Erti Sukarti, ditempatkan di Gapin, Kalimantan Barat. Yang keempat, Hartoni, ditempatkan di Gapin, Kalimantan Barat. Yang kelima, Hendra Kusnadi, penempatan ditangguhkan. Yang keenam, Herianto, ditempatkan di GKB Hosana. Yang ketujuh, Incar Versianita Zebua, ditempatkan di ONKP Fadoro Fulubanua Nias. Kedelapan, Jeffrey Hiskia Sinaga, ditempatkan di Yayasan Pengharapan Rumah Damai. 9, Cerianto Banggali, ditempatkan di Gereja Eleos Indonesia Poslawon, Sulawesi Tengah. Kezia Dian Angel Angelina Sandoto, ditempatkan di Gereja Eleos Indonesia Jemaat Pos-PI Al Syadai Balikpapan. 11, Mecilia Solongan, ditempatkan di Gereja Eleos Jemaat Surabaya. 12, Putra Alfa November Bengu, ditempatkan di Gereja Eleos Indonesia Jemaat Malang. 13, Rilian Sari Bisanan, ditempatkan di Gereja Eleos Pos Batangono, Sulawesi Tengah. 14, Sistu Sozanolo Nduru, ditempatkan di Pukat, Nusantara Indah. 15, William Rinda Selvitina Laia, ditangguhkan. 16, Erna Krisdayanti Nduru, ditempatkan di Gia Jemur Sari. Demikian beberapa orang mahasiswa yang akan diutus ke tempat pelayanan. Maka pada saat ini Bapak Pendeta Pritono akan memimpin doa untuk pengutusan mahasiswa.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa pengutusan. Saya minta para mahasiswa untuk menghadap ke mimbar dan para dosen bisa berdiri di hadapan para mahasiswa untuk mendoakan mereka agar pelayanan mereka sungguh mendapat penyertaan dan kuasa yang daripada Tuhan. Mari Pak Hespandi yang baru menjadi penginjil, silakan Pak. Ya mungkin Bu Giam bisa dikhususkan. Ya. Ya. Baik, kita akan masuk dalam doa pengutusan dan para mahasiswa yang akan diutus untuk bisa berlutut di depan para dosen. Sebetulnya nggak pakai bantal nggak apa-apa, itu kan masih kuat semua gitu. Ya, silakan mempersiapkan diri. Baik Bapak Ibu dan para mahasiswa yang lain, kita akan masuk di dalam doa pengutusan. Kita akan tunduk kepala dan silakan para dosen untuk mengedangkan tangan untuk memberkati mereka. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk acara pada kesempatan siang hari ini di dalam pengutusan para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan masuk di dalam ladang pelayanan. Engkau yang telah memanggil mereka, Engkau yang telah mengkhususkan mereka di dalam pelayanan yang akan mereka hadapi. Engkau juga yang telah berfirman, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya tanda-tanda ini akan menyertai di dalam pelayananmu. Engkau akan mengusir setan-setan demi namaku, engkau akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, engkau akan memegang ular, dan sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mendapat celaka. Engkau akan meletakkan tanganmu atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Itu sebabnya para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, berangkatlah ke ladang pelayanan dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepintaranmu, andalkan kekuatan Allah semata-mata. Rajinlah memberitakan kebenaran firman Tuhan, hiduplah di dalam teladan Kristus, kembangkan kecakapanmu di dalam pelayanan, karena Tuhan akan menyertai engkau. Itu sebabnya kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan menyertai segenap pelayananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan bangkit berdiri. Dan saya persilakan Bapak Ibu dosen untuk kembali ke tempat. Ya. Baik, para pelayan Tuhan yang akan masuk dalam ladang pelayanan, mewakili SCT Salem, saya mengucapkan selamat berangkat dalam pelayanan, layani Tuhan, dan hiduplah menjadi teladan kekristenan, teladan yang baik di ladang pelayananmu. Tuhan memberkati. Silakan.
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji-pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur rangkaian ibadah penutupan semester penabisan hamba-Mu Evangelis Hespandi dan pengutusan mahasiswa pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Kami sungguh menyadari ini semua karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Tolonglah kami untuk tunduk pada firman dan menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk kami di STT Salem. 1 semester Engkau telah memimpin dan menyertai. Engkau tahu pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh STT Salem. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan kepada para pengurus yayasan yang telah berjuang untuk memikirkan, untuk mengelola STT Salem. Doa kami untuk para pengurus kiranya Tuhan menolong, terus menyertai dan menopang, berikan kekuatan dan kasih semangat yang berkobar-kobar dari Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu yang besar ini di STT Salem ya Tuhan. Mohon berkat-Mu atas mereka. Bersyukur untuk para dosen yang boleh melayani. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai terus para dosen ya Tuhan. Pak Pendeta Kim sebagai pemimpin, Tuhan Engkau berkati dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan semua dosen, kiranya Engkau yang terus memberkati dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mampukan kami melayani karena kami hidup di hadapan Tuhan. Untuk mahasiswa kami sangat bersyukur. Engkau telah memimpin dan memeliharakan mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Mengikuti proses perkuliahan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam studi mereka. Tuhan, Engkau berkati bentuk mereka ya Tuhan. Menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan, hamba yang taat, hamba yang setia sampai akhir. Tolong mahasiswa sekaliannya Tuhan. Mereka yang diutus ke tempat pelayanan Tuhan, tolong mereka menghadapi tantangan dan realita pelayanan yang ada. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Bersyukur untuk tenaga kependidikan yang Engkau tempatkan di STT Salem. Kiranya Engkau yang terus memberikan kekuatan dan hikmat untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pergumulan STT Salem di dalam reakreditasi. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk para tim yang telah mengerjakan untuk dokumen-dokumen yang ada. Kami meletakkan untuk proses selanjutnya dalam pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberi kelancaran dan menyertai pengurusan ini ke Ban PT. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan STT Salem. Kami mohon tangan penuh murah yang Engkau ulurkan dan Engkau bukakan tingkat-tingkat berkat-Mu untuk mencurahkan berkat bagi STT Salem Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memelihara STT Salem. Semua rencana-rencana strategis yang dipikirkan oleh para pengurus, Tuhan tolong berkati. Kami menyerahkan untuk acara perayaan Natal yang akan dilaksanakan besok. Kiranya melalui ini, Engkau dipermuliakan di tengah-tengah STT Salem, dan Engkau menjadikan STT Salem menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan STT Salem di hadapan-Mu karena ini adalah milik Tuhan. Dan tolong kami untuk mengerjakan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab di hadapan Tuhan.
Pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa ini. Berkati para pemimpin kami untuk menetapkan kebijakan dan penuh tanggung jawab, menerapkan hal-hal yang baik, yang membangun bangsa ini, yang memajukan bangsa ini, dan yang mensejahterakan rakyat ini. Tuhan, tolonglah mereka yang pada saat ini sedang terdampak oleh karena bencana yang terjadi. Kiranya tangan Tuhan ada di sana. Terkhusus untuk anak-anak Tuhan, tolong hiburkan dan kuatkan mereka dalam duka, di dalam kesedihan yang mereka hadapi oleh karena bencana yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Sinode Gereja Eleos. Kiranya Engkau yang memberkati. Engkau memberkati para pengurus dan hamba-hamba Tuhan. Dan seluruh jemaat yang ada di jajaran Gereja Eleos Indonesia. Ya Tuhan, ini doa kami. Sungguh jauh dari sempurna. Kiranya Roh Kudus sendiri menyempurnakan kepada Bapa di surga. Dan kiranya semua terjadi di dalam kehendak Tuhan yang telah memberikan kami yang terbaik dan sedang memberikan dan terus memberikan kepada kami, karena kami adalah anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa dan meletakkan hidup kami sekalian. Amin. Terima kasih untuk doa syafaatnya. Maka mari kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk sementara waktu, tapi kita dipanggil untuk tetap setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Maka kita memuji Tuhan, pujian Homnos nomor 130, setia bait pertama sampai dengan ketiga, bait ketiga nanti kita bangkit berdiri. Ya. Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bagi Tuhan di surga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Apapun tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Dua, jangan takutlah kuasa iblis ataupun serangan manusia. Taatlah perintah panglimamu, kehendaknya harus kau patuhlah. Maka dalam api tiada takut ancaman raja. Sungguh gagah perkasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, 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 nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia,
Jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Bait ketiga, mari kita bangkit berdiri. Haruslah kau selalu setia memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakalan digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hamba-Nya yang setia. Kelak Ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Doa berkat. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang hidup dan kasih Allah Bapa yang tidak ada perkesudahan dan persekutuan Roh Kudus yang menyertaimu sekalian, yang mengenal hati Tuhan dengan ketaatannya mau melakukan kehendak Tuhan mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah takut, karena Tuhan senantiasa memegang pimpinan dalam hidup ini. 221. Kita nyanyikan kedua baitnya. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman, Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. 2. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan pemimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Refsa sekali lagi. Tuhan memegang pimpinan,
tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Ya, dipersilakan duduk, silakan bersaat teduh. Amin. Karena ini adalah penutupan semester, maka kita juga boleh bersyukur karena dari sinode dan secara khusus Ketua Yayasan STT Salem boleh hadir pada pagi hari ini. Maka ada sambutan pertama dari Ketua STT Salem dan nanti dari Ketua Yayasan STT Salem. Ya. Dan mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang memberikan informasi, kami juga persilakan gitu ya. Terima kasih. Kami persilakan dulu Pak Ketua Yayasan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari Shalom. Terima kasih karena hari Sinode Gereja Leos Indonesia diberitakan sebagai perwakilan dari Pak Peter yang melayani untuk penghabisan penginjil pada siang hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan, Ketua Yayasan dan pengurusnya yang bagian para pemimpin dari juga itu kami mengucap syukur karena kita mengadakan ibadah penutup semester. Juga itu ini akhir tahun gitu ya, juga itu masih sampai besok sibuk-sibuk karena ada Natal Salem. Saya itu sangat menghargai untuk persiapan karena akhir semester ini ada banyak kegiatan UAS, Sugata untuk seperti ujian skripsi, bahkan ada banyak yang persiapan. Namun demikian saya melihat semua mahasiswa-mahasiswi tidak lelah dan tidak merasa capek, tetap semangat sampai hari ini. Terima kasih banyak. Juga itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan staf karena masih sibuk-sibuk untuk reakreditasi 6 orang yang dilaksanakan sampai hari ini. Masih ada sedikit yang tinggal kerja yang lain-lain. Namun demikian Bapak dosen juga berjuang dalam semester ini untuk maju ke depan STT. Kita harus maju ke depan dan untuk masa depan kita makin lama makin cerah. Ya, saya juga itu harapan Tuhan melalui STT Salem, Injil Kristus makin lama makin tersebar ke seluruh dunia. Demikian dari sambutan dari Ketua STT. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ketua Yayasan bisa memberikan sambutan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan saudara yang sebelah. Tadinya saya akan persiapkan sambutan ya, tadi di beberapa slot jadi langsung bisa. Yang kami hormati segenap pengurus sinode yang hadir pada pagi dan siang hari ini, yang kami hormati juga segenap pengurus Yayasan STT Salem, dan juga yang kami hormati dan kami kasih segenap Bapak Ibu dosen dan staf tenaga pendidikan, dan tentunya yang kami kasih seluruh saudara-saudari mahasiswa STT Salem. Puji Tuhan untuk penyertaan Tuhan karena pada semester kali ini bisa berjalan dan dilalui dengan baik. Ya, tentunya kita kerjasama dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk segenap Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan yang telah bekerja keras dan dengan sabar setia membimbing dan mendidik para mahasiswa. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Tuhan. Atas nama pengurus Yayasan STT Salem juga kami mengucapkan selamat kepada Bapak Espandi Landean atas pentabisan penginjil hari ini. Kiranya Tuhan juga terus menyertai dalam pelayanan-pelayanan Bapak berikutnya. Kami juga ucapkan selamat pada mahasiswa-mahasiswi khususnya tingkat 4 yang tadi baru diutus untuk menjalani praktek lapangan selama 6 bulan ke depan. Pesan dari kami ketika rekan-rekan nanti turun ke dalam praktek lapangan,
rekan-rekan tidak hanya membawa nama pribadi ataupun nama alma mater STT, tapi juga membawa nama Tuhan dalam pelayanan rekan-rekan. Karena itu kami percaya rekan-rekan pasti akan memberikan yang terbaik ya dalam masa praktek nanti untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir dari kami pengurus, kita sangat bersyukur pada Tuhan karena dalam semester ini Tuhan hadir dalam setiap pergumulan yang ada di STT ini. Ya, dan dalam semester ini ada banyak berkat Tuhan yang saya bisa bilang early Christmas gift ya. Hadiah Natal lebih awal yang diberikan Tuhan melalui anak-anak dan hamba-hambanya. Ya, antara lain ada ranjang susun dan kasur ya, yang hari ini sudah terpasang dan mungkin sudah bisa mahasiswa-mahasiswi nikmati ya. Yang ngomong-ngomong itu ada beberapa yang lama yang digantikan itu, yang saya dengar katanya ada yang usianya udah 40 tahun gitu ya. Jadi mungkin udah lebih tua dari saya usianya. Ya, tapi bukan jangan dilihat usianya, karena dari ranjang-ranjang itu juga akhirnya ada beberapa dosen-dosen teman-teman di sini hadir ya, mungkin termasuk juga Pak Peter mungkin pernah tidur di ranjang itu Pak ya. Ranjang susun kayu tersebut, bahkan beberapa hamba-hamba Tuhan besar di seluruh Indonesia dan mungkin ketua-ketua sinode juga di beberapa daerah di Indonesia juga pernah tidur di sana. Ya, jadi tahun ini atau semester ini kalian yang menikmati pertama ya, jadi bisa jadi mungkin nanti ke depan juga akan jadi kenangan ya. Jadi tolong benar-benar dijaga, dirawat ya supaya bisa tahan. Kalau yang lama aja bisa 40 tahun ya. Ya, kita berharap ini juga bisa panjang dan nanti ada kenangan tersendiri ketika nanti teman-teman lulus bisa menjadi kenangan buat adik-adik yang berikutnya. Juga ada anak Tuhan yang mempersembahkan toilet untuk di belakang aula, ada 5 kamar mandi yang direnovasi, terus kemudian TV ya di aula ini ya dari Korea juga ada donatur yang membantu. Jadi kita patut bersyukur, ada juga banyak dukungan-dukungan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, dan karena itu pengurus yayasan mohon kerjasama dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian agar merawat dan menggunakan dengan baik setiap berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan tadi. Di awal tahun 2025 saya mendapatkan satu renungan yaitu Ebenezer dari 1 Samuel 7 ayat 12 yang saya percaya kalau Tuhan sudah menyertai STT Salem sampai sejauh ini, ya kita yakin dan percaya Tuhan juga akan terus menyertai STT Salem ke depan. Akhir kata, selamat menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih untuk sambutan dari Ketua Yayasan. Ini jarang-jarang loh Ketua Yayasan hadir di acara-acara resmi penutupan atau pembukaan semester. Maka tadi saya langsung todong saja gitu Pak. Ketua Yayasan harus memberikan sambutan. Ya. Jadi kita bersyukur karena bukan hanya sendiri tapi ada juga rekan daripada pengurus yayasan yang boleh hadir pada saat ini. Dan untuk pengumuman selanjutnya ada dari Phuket 1, tidak ada Bu. Ya, dari Phuket 2, ini penting administrasi. Enggak ada Pak ya. Dari Phuket 3 enggak ada juga. Dari bidang pelayanan ada. Itu bidang pelayanan harus siap mendengar ABCD dan lain sebagainya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya berharap tidak bosan melihat saya. Saya langsung to the point saja. Bersyukur pada saat ini ada mahasiswa yang diutus ke tempat pelayanan. Maka nanti pada tanggal 29 sampai tanggal 30 Desember ini kita akan mengadakan retreat untuk mempersiapkan pelayanan. Jadi setelah ini nanti setelah ibadah ini saya berharap seluruh tingkat 4 kita bisa bertemu sebentar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap untuk buku laporan pelayanan weekend diserahkan. Ini banyak yang ketawa karena berdosa begitu ya, tidak menyerahkan. Jadi saya mohon diserahkan supaya saya tidak mengumumkan lagi atau mencari satu-satu. Saya berharap dimengerti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi tidak ada.
Oke, terima kasih untuk bidang praktikum. Ada dari bidang perpustakaan, ada Pak Yamo? Ya, karena nggak boleh berlibur kalau buku-buku perpustakaan tidak dikembalikan. Gitu ya. Oke. Ya, dari asrama, ya sesuai dengan pengumuman Pak Suad di grup, maka saudara yang akan berlibur wajib mengisi daftar libur dan juga harus sudah konsultasi, ada persetujuan dari bidang administrasi atau Poket 2. Ya. Jadi saudara boleh berlibur tetapi sangkutan belum terselesaikan, itu menjadi masalah gitu ya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan setelah ini seperti biasa, kalau tidak foto bersama itu kurang afdol pada zaman sekarang ini. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Ibu bisa ambil tempat di depan. Mahasiswa bisa mengatur tempat duduknya.